Yes, alhamdulillah, lagi-lagi kabar bahagia hampiri bobotoh jelang laga away melawan Persebaya Surabaya. Dr. Raffi Ghani sampaikan informasi yang bisa bikin bobotoh sangat lega mendengarnya. Apa yang ia sampaikan ke publik? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Matteo Kocijan mengubah kekecewaan menjadi motivasi jelang laga melawan Persebaya. Setelah hasil buruk di pertandingan sebelumnya, Matteo bertekad untuk bangkit. Apa yang menginspirasi dia untuk berjuang kembali? Temukan jawabannya hanya di video ini. Semuanya auto sangat kaget mendengarnya. Begini pengakuan jujur dan sangat berani Mark Klok jelang Persib versus Persebaya, ungkap bobrok sepak bola Indonesia ke depan publik. Gila apa yang terjadi ini, sampai bisa bikin semuanya gempar. Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Manajemen Persib Bandung tebus kontrak Galih Freitas dari PSIS Semarang untuk perkuat lini tengah dan naikkan kreativitas serangan yang kerap buntu jadi harapanku saat ini. Di sisi lain ini fakta analisa mendalam, kenapa manajemen harus segera tebus. Ini berita selengkapnya. Efek panggilan timnas Dimas Drajat, Bojan Hodak menerapkan strategi baru di Persib. Dimas Drajat yang kerap dipanggil memberikan inspirasi baru bagi Bojan Hodak. Bagaimana strategi baru diterapkan untuk memanfaatkan talenta Dimas di Persib? Simak selengkapnya. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, alhamdulillah, lagi-lagi kabar bahagia hampiri bobotoh jelang laga away melawan Persebaya Surabaya. Dr. Raffi Ghani sampaikan informasi yang bisa bikin bobotoh sangat lega mendengarnya. Apa yang ia sampaikan ke publik? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Kondisi 4 pemain Persib yang mengalami cedera, David da Silva, Muhammad Rezaldi Hehanusa, Gustavo Franca, dan Febri Haryadi berangsur membaik. Dokter tim Persib M. Raffi Ghani menyatakan bahwa keempat pemain tersebut masih dalam pemantauan. Febri Haryadi, yang akrab disapa Bow, mengalami cedera saat melawan Persis Solo di Stadion Sijalak Harupat pada 25 Juli 2024. Dalam pertandingan pamungkas Grup A Piala Presiden 2024, ia terpaksa meninggalkan lapangan akibat cedera lutut. Setelah 2 bulan, Febri sudah tidak menggunakan alat bantu. Perkembangannya sangat baik. Mudah-mudahan pemulihannya akan tambah cepat, ungkap Raffi. Sementara itu, Gustavo Franca mengalami cedera saat menghadapi Madura United dalam Liga 1 2024/25. Meskipun progres pemulihannya sangat baik, ia masih merasakan sedikit ketidaknyamanan di bagian paha dan menunggu untuk pulih 100% sebelum kembali bergabung dengan tim. Tapi, kita tetap ingin mereka, para pemain yang sedang cedera itu, David, Gustavo, dan Rezaldi, benar-benar 100% tidak ada keluhan untuk masalah cederanya, jelas Raffi. Rezaldi masih merasakan keluhan di bagian lututnya dan sedang menjalani terapi. Sedangkan David da Silva mengeluhkan pembengkakan di bagian paha. David setelah dilakukan pemeriksaan USG, ada pembengkakan sedikit di bagian kelenjar lipat paha kanannya. Beberapa hari ini diistirahatkan, jadi tidak datang ke lapangan, kata Raffi. Bagaimana pendapatmu tentang kondisi pemain-pemain Persib ini? Apakah kamu optimis mereka segera pulih dan kembali ke lapangan? Berikan komentarmu. Matteo Kocijan mengubah kekecewaan menjadi motivasi jelang laga melawan Persebaya. Setelah hasil buruk di pertandingan sebelumnya, Matteo bertekad untuk bangkit. Apa yang menginspirasi dia untuk berjuang kembali? Temukan jawabannya hanya di video ini. Persib akan menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Jumat, 18 Oktober 2024. Dalam sepekan masa persiapan, Persib memaksimalkan latihan untuk kembali ke jalur kemenangan setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 melawan Madura United di Liga 1 2025 dan kalah 0-1 dari Zhejiang FC di AFC Champions League 2. Di Liga 1 2024/2025, Persib masih berstatus belum terkalahkan.
Hingga pekan ke-7, tim asuhan Bojan Hodak mencatat 3 kemenangan dan 4 hasil imbang, dan saat ini berada di peringkat 4 dengan 13 poin. Gelandang asal Kroasia, Mateo Kocijan, menegaskan tekad tim untuk kembali meraih kemenangan. Kami mulai melakukan persiapan jelang big match. Saya rasa semuanya sudah siap untuk ini. Kami akan memberikan yang terbaik dan saya harap kami menang supaya bisa naik ke posisi yang lebih baik di papan klasemen, ujarnya. Kocijan merasa optimis timnya dapat meraih hasil maksimal. Ia mencatat bahwa tim secara bertahap terus meningkat dan akan berusaha untuk tampil lebih baik di setiap laga. Saya berharap bisa terus lebih baik setiap harinya. Saya rasa semua di tim sudah bermain lebih baik, pungkasnya. Bagaimana pendapatmu tentang pertandingan ini? Apakah kamu yakin Persib bisa meraih 3 poin? Berikan komentarmu. Semuanya auto sangat kaget mendengarnya. Begini pengakuan jujur dan sangat berani Mark Klok jelang Persib versus Persebaya, ungkap bobrok sepak bola Indonesia ke depan publik. Gila apa yang terjadi ini, sampai bisa bikin semuanya gempar. Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok, baru-baru ini mengungkapkan realita yang menjadi tantangan dalam sepak bola Indonesia, termasuk di klubnya sendiri. Di tengah fanatisme dan keindahan sepak bola tanah air, ia memberikan sorotan tajam terhadap fasilitas yang kurang memadai di Liga Indonesia. Meski tidak secara langsung menyebut nama klubnya, Klok seakan memberikan sindiran kepada Persib Bandung yang hingga kini belum memiliki fasilitas yang cukup untuk mendukung performa pemainnya. Sebagai tim besar dan juara bertahan, Liga 1 2023/2024, kondisi ini menjadi sorotan. Ini bukan protes, ini hanya menyampaikan realita, tulisnya di Instagram Story. Kita banyak bicara soal keindahan sepak bola Indonesia, tapi kita terlalu diam tentang realita fasilitas yang kami jumpai sebagai atlet. Ia menambahkan, bagian buruk yang kita sembunyikan dan tidak kita tunjukkan. Dengan pengalaman 19 caps bersama Timnas Indonesia, Klok merasa berhak untuk menyuarakan pendapatnya. Ia juga mengungkapkan keprihatinannya saat Persib Bandung menjadi juru kunci di AFC Champions League 2 setelah 2 pertandingan melawan Port FC dan Zhejiang FC. Kapan kita bisa mengumpan bola jarak 5 meter tanpa 5 kali memantul-mantul, ujarnya. Klok menegaskan, kita menanamkan banyak uang di sepak bola untuk pemain dan pelatih. Mengapa kita tidak mengucurkan uang untuk fondasi lapangan? Ia pun mengunggah foto lapangan latihan Persib sambil mempertanyakan, jika ini adalah fasilitas untuk tim senior di level tertinggi Indonesia, saya tidak bisa membayangkan lapangan dan fasilitas untuk tim muda, untuk generasi masa depan. Persib sendiri pernah merencanakan pembangunan training ground di sekitar Stadion Gelora Bandung Lautan Api, tetapi hingga kini rencana tersebut belum terwujud. Saat ini, Deddy Kusnandar DKK berlatih di Stadion Sidolik dan Stadion Arkamanik yang bukan kepunyaan klub. Sementara itu, salah satu klub di Indonesia yang telah memiliki training ground berkualitas internasional adalah Bali United. Apa pendapatmu tentang pernyataan Mark Klok dan kondisi fasilitas sepak bola di Indonesia? Apakah kamu setuju bahwa perbaikan fasilitas sangat penting untuk kemajuan tim? Berikan komentarmu. Manajemen Persib Bandung tebus kontrak Gali Freitas dari PSIS Semarang untuk perkuat lini tengah dan naikkan kreativitas serangan yang kerap buntu jadi harapanku saat ini. Di sisi lain ini fakta analisa mendalam, kenapa manajemen harus segera tebus. Ini berita selengkapnya. Lahir dengan nama lengkap Paulo Domingos Gali da Costa Freitas, Gali Freitas telah membuktikan dedikasinya dalam dunia sepak bola. Saat ini ia menjadi salah satu pemain kunci di tim nasional Timor Leste dan bermain untuk klub Indonesia, PSIS Semarang. Ketajaman dan kemampuan Gali di lapangan menjadikannya sosok yang sangat diandalkan, baik oleh klub maupun tim nasional. Gali Freitas kerap tampil dalam berbagai pertandingan internasional, mewakili negaranya dalam kompetisi sepak bola. Baru-baru ini, Timor Leste meraih kemenangan penting di kandang Brunei Darussalam pada leg 1 playoff Piala AFF 2024.
dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung di Hassanal Bolkiah National Stadium, Bandar Seri Begawan, Brunei, dan satu-satunya gol dicetak oleh Gali Freitas di menit ke-47. Dengan kemenangan ini, Timor Leste jelas memiliki keuntungan menjelang leg kedua yang akan digelar di Stadion Chonburi, Bang Plasoi, Thailand, pada Selasa, 15 Oktober 2024, pukul 6.19.30 waktu Indonesia Barat. Melihat kualitas yang dimiliki Gali, banyak yang berpendapat bahwa Persib Bandung seharusnya segera mendatangkannya. Bagaimana menurutmu, Bobotoh? Apakah Gali Freitas cocok untuk memperkuat Persib? Berikan pendapatmu. Efek panggilan timnas Dimas Drajat. Bojan Hodak menerapkan strategi baru di Persib. Dimas Drajat yang kerap dipanggil memberikan inspirasi baru bagi Bojan Hodak. Bagaimana strategi baru diterapkan untuk memanfaatkan talenta Dimas di Persib? Simak selengkapnya. Dimas Drajat kembali mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong, STY, untuk membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun belum dimainkan saat Indonesia menghadapi Bahrain, Dimas selalu masuk daftar pemain skuad Garuda. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menyebut kehadiran Dimas meningkatkan level permainan tim. Didatangkan di awal musim dari Persikabo, Dimas perlahan menunjukkan kualitasnya sebagai pemain berlabel Timnas Indonesia. Sampai dengan pekan ke-7 Liga 1 2024-55, Dimas sudah mengemas 2 gol dan 2 assist. Tentu saja ini level yang berbeda, tetapi Dimas adalah perekrutan pemain top. Dia bermain sangat bagus, dia bisa mencetak gol dan memberi assist, kata Hodak di Bandung, Jumat, 11 Oktober 2024. Juru taktik asal Kroasia itu pun tak segan memuji kualitas Dimas. Menurutnya, pemain asal Gresik itu bisa membantu permainan tim, termasuk saat kehilangan sosok sentral David da Silva. Dia bermain sangat bagus sebagai striker maupun flank. Jadi, saya senang dengan kehadirannya di klub, tuturnya. Hodak pun senang apabila anak asuhnya itu mendapat kepercayaan dari Shin Tae-yong untuk bisa membela timnas Indonesia. Hodak berharap Dimas bisa mencuri ilmu yang diberikan pelatih timnas. Ketika dia bermain untuk timnas, tentu levelnya berbeda. Jadi ini level internasional, tentu dampaknya akan berbeda. Namun dengan kehadiran Dimas di klub, saya sangat senang sejauh ini, ungkapnya. Dimas Drajat akan melanjutkan perjuangannya di timnas Indonesia setelah bermain imbang 2-2 melawan Bahrain. Berikutnya, skuad Garuda akan menghadapi Cina pada Selasa, 15 Oktober 2024. Saat kembali ke Persib nanti, Hodak berharap Dimas tidak mengalami cedera dan bisa langsung bermain saat Maung Bandung menjamu Persebaya Surabaya di pekan ke-8 Liga 1. Saya hanya berharap dia tidak kembali dengan cedera seperti di saat sebelumnya, imbuhnya. Pengamat bola ini sebut keputusan Shin Tae-yong coret Elkan Bagot adalah keputusan bijak. Karena jika tidak, bisa saja nanti akan ada pemain-pemain lainnya yang akan berperilaku semaunya. Keputusan Shin Tae-yong selaku pelatih timnas Indonesia yang masih enggan memanggil Elkan Bagot untuk memperkuat Garuda tampaknya membuat netizen resah. Hadi Gunawan alias Bung Ahai angkat bicara. Tak sedikit netizen yang menantikan kehadiran Elkan Bagot lagi di skuad timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong. Apalagi dalam waktu dekat, timnas Indonesia bakal menghadapi laga krusial di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 pekan jelang digelarnya laga pertama melawan Arab Saudi, sorotan tajam mengarah pada skuad yang bakal di bawah Shin Tae-yong. Beberapa nama pemain mulai bermunculan bakal mendapat jaminan panggilan Shin Tae-yong memperkuat timnas Indonesia. Hanya saja memang ada satu nama pemain yang sebenarnya diharapkan banyak pihak dipanggil juga oleh Shin Tae-yong, namun pada kenyataannya tidak mendapatkan panggilan. Dan pemain yang dimaksud tersebut yakni Elkan Bagot.
Ketidakharmonisan antara Elkan Bagot dan Shin Tae-yong tidak dapat dipastikan karena belum ada konfirmasi dari masing-masing pihak. Teranyar, Shin Tae-yong sudah memastikan dirinya masih enggan untuk mempertimbangkan Elkan Bagot masuk skuad. Tidak ada penjelasan lanjut dari Shin Tae-yong mengapa dirinya tidak memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia. Padahal, timnas Indonesia bakal kehilangan Justin Hubner dan Jordi Amat sementara Elkan Bagot fit 100%. Sama sekali tidak dipertimbangkan, kata Shin Tae-yong. Apa yang dikatakan Shin Tae-yong menjadi pertanda dirinya masih menutup pintu timnas Indonesia untuk Elkan Bagot. Keputusan Shin Tae-yong itulah yang mungkin membuat resah sebagian pihak mengingat Elkan Bagot fit untuk dimainkan. Menyikapi polemik yang saat ini mewarnai hubungan Shin Tae-yong dan Elkan Bagot, salah satu pengamat sekaligus komentator sepak bola pun angkat bicara. Ialah Hadi Gunawan alias yang terkenal dengan sebutan Bung Ahai memberikan sudut pandangnya terkait hal itu. STY tak mau memanggil dan Elkan tak mau minta maaf. Ini jelas artinya jika keduanya sama-sama ego, kata Bung Ahai lewat tweet akun pribadinya. Tapi sebagai pelatih, STY memang harus mampu mempertahankan pendiriannya dan tegas. Karena jika tidak, bisa saja nanti akan ada pemain-pemain lainnya yang akan berperilaku semaunya. Tambahnya, layak dinanti untuk kedepannya apakah Shin Tae-yong akan membuka kembali pintu timnas Indonesia untuk Elkan Bagot. Ingin timnas Indonesia disegani di dunia, Erick Thohir sebut butuh biaya sampai 800 miliar. Timnas Indonesia sangat bisa berprestasi di dunia bersama Pak Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka-bukaan soal timnas Indonesia yang memang membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Tak tanggung-tanggung, Erick bahkan menyebut bisa menyentuh 800 miliar. Erick Thohir menyebut bahwa dana sebesar ini menjadi angka untuk menutupi kebutuhan semua kelompok kategori, baik timnas Indonesia putra dan putri. Ya, memang tadi kita memerlukan dana, kata Erick Thohir. Saya pernah sampaikan kalau kita mau cukup disegani dan persiapan jangka panjang ya, kita perlu dana 500 sampai 800 miliar per tahunnya. Ini di luar liga dan lain-lain. Ini masih berfokus ke timnas saja. Makanya kita coba cari dana. Di bawah komando Erick Thohir memang kebutuhan timnas Indonesia disiapkan dengan sangat maksimal. Terlebih seperti diketahui timnas Indonesia senior saat ini bertarung di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak ayal dana yang dibutuhkan tidak sedikit karena memang skuad Garuda harus melakoni laga dengan sistem kandang tandang. Pada saat yang sama sebelumnya pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan sebesar 120 miliar. Ya memang kan dalam membangun tim nasional Indonesia itu kita perlu pembiayaan, tidak mungkin bergantung pada pendanaan pemerintah, ucap Erick Thohir. Kemarin alhamdulillah pemerintah memberi pendanaan 120 miliar untuk persiapan training camp jangka panjang timnas U17, U20 putri, senior, dan lain-lain. Tambah dia. Sadar hal ini, Erick mengatakan PSSI melalui anak perusahaannya, yakni Garuda Sepak Bola Indonesia, terus menjalin kesepakatan dengan pihak swasta. Terbaru GSI bekerja sama dengan Bank Mandiri yang angkanya mencapai 80 miliar rupiah.